Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maleka Gania dengan NRP 3 digit terakhir 189. Hari ini saya akan menjelaskan tentang website yang tadi pagi saya buat untuk ETS atau evaluasi tengah semester di mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi di depan ini merupakan bagian header dari website saya. Setelah itu di bawahnya terdapat benefit section, yang mana itu memberikan pengertian benefit kepada orang yang melihat website kita. Nah, ini ada tepat waktu dan cepat, harga terbaik, dan layanan 24 jam. Setelah itu ada detail produk. Nah, ini merupakan kelas-kelas yang ditawarkan, ada regular, VIP, dan VVIP. Nah, di sini ada detail harga, detail pemberhentiannya tuh kapan aja dan berapa lama, lalu ada include makannya, ada yang langsung sampai juga gitu kira-kira. Setelah itu ada rating dari traveler. Nah, ya jadi para traveler setelah menggunakan layanan kami dapat memberikan bintang dan komentar. Setelah orang-orang tuh udah ngelihat traveler rating-rating dari traveler kami, juga harga-harganya ini, mungkin mereka bakalan tertarik. Nah, langsung di bawahnya kita kasih form untuk pemesanan layanan kami gitu. Setelah itu ada pertanyaan umum atau FAQ. Pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan. Ya. Kira seperti ini ada, apakah layanan ini benar-benar menjamin tepat waktu? Ya. Setelah itu ada footer. Nah, footer tuh biasanya isinya apa aja sih? Isinya tahun pembuatan website. Setelah itu ada kontak dari orang yang punya atau perusahaan yang memiliki website tersebut. Ya, kira-kira seperti itu website saya buat tadi pagi. Sekarang kita pindah ke kodenya. Nah ini biasalah. Format yang atas-atas ini saya dapat dari format, biasanya kita ketik HTML.25. Nah, nanti keluar template-nya dia. Nah, setelah itu di bagian body baru kita isi. Di yang pertama ini ada class header. Nah, class ini biasanya dipakai untuk apa sih? Biasanya kita pakai class untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Tapi ada juga ID. Apa bedanya class sama ID? Kalau class itu bisa dipakai berulang-ulang, sedangkan ID itu unik, hanya untuk satu objek. Ya, betul. Setelah itu di sini ada button. Nah, fungsi button ini untuk apa sih? Nah, dia bakalan ngeluarin tombol. Ini kan kita memunculkan tombol sign up, kita munculin tombol booking sama tombol kontak. Nah, itu bakalan kelihatan di atas ini. Nih, sign up, booking now, dan kontak. Nah, setelah itu ada div class isi. Nah, isi ini saya bagi menjadi kelas kiri dan kelas kanan. Kenapa? Karena saya mau bentuknya seperti row atau barisan. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2 di satu baris gitu. Ini di sebelah kiri dan yang gambar di sebelah kanan. Itu kira-kira. Nah, ini kan makanya yang kanan tuh dia image source. Kelas gambar. Ntar kita lihat kelas gambarnya di sini. Nah, ini height-nya auto, width-nya. Kenapa saya atur di bagian width-nya ini? Karena kalau enggak dia bakalan gede banget gambarnya, nutupin ini semua. Malah bakalan gedean gambarnya daripada bacaannya gitu kira-kira. Iya.
Setelah itu ada isi center. Isi center itu isinya benefit section. Nah, iClass ini untuk apa? Nah, iClass ini untuk memunculkan logo. Ya, munculkan logo. Setelah itu ada isinya, harga terbaik, jaminan harga tiket. Nah, ini judul dari poin-poinnya. Nah, ini pengertian dari poinnya. Nah, kan benar kalau di sini kelas tuh bisa dipakai untuk berkali-kali. Nah, benefit item gitu kira-kira. Nah, ini selesai section pertama. Lalu ada section kedua itu section untuk detail produk. Nah, ini detail produk. Kita buat data raw. Karena aku pengen buatnya seperti raw, tapi di sini gak menggunakan table. Karena kalau menggunakan table tuh agak susah ya. Kalau mau ngatur buat jadi begini. Nah, di sini ada harga. Ya pokoknya isinya apa yang ditawarkan per kelasnya gitu. Ini kan reguler. Nah, ini yang ditawarkan. Setelah itu ya kurang lebih sama struktur dari visual datanya itu sama seperti reguler tadi, mau VIP mau VVIP. Setelah itu section yang ketiga ada rating. Nah, rating itu ini nih untuk menggunakan logo yang tadi, logo bintang. Ini bintangnya full, ini bintangnya full, bintangnya full. Yang ini bintangnya setengah. Ya kalau setengah pokoknya ada half stroke-nya ini. Sebenarnya ini bisa langsung di copy aja sih dari website yang menyediakan logo-logo tersebut. Nah, di sini ada isi reviewnya sama nama orangnya. Nama orang yang membuat review tersebut. Oke. Setelah itu ada section ini bukan section sih, ini div. Ini promo banner itu opsional, tapi saya mau buat promonya. Promo saya di sini tidak menggunakan JavaScript ya, jadi nggak bisa diklik tanda silangnya. Dan nggak ada tanda silang juga di situ. Lalu section yang keempat ada form. Ya. Form. Saya hanya menyediakan nama lengkap dan email saja. Karena itu yang paling sering dibutuhkan. Setelah itu section pertanyaan umum atau FAQ. Nah, kira-kira sama saja seperti yang di atas ya. Yang pertama itu H4 itu merupakan poinnya, lalu yang P ini merupakan penjelasan dari poin tersebut. Setelah itu kita ada footer. Nah, footer ini yang paling terakhir, yang paling bawah, yang isinya identitas dari website tersebut dan identitas dari perusahaan tersebut. Ya, ini sama kayak tadi untuk memunculkan logo Instagram, logo Facebook, dan logo Twitter. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau di style CSS-nya nih, yang H1 ini untuk semua format H1 akan berwarna biru dengan margin topnya 0% dan margin bottomnya 50%. Nah, margin top sama margin bottom ini apa sih? Itu jarak dari atas ke teks, dan margin bottom itu dari bawah ke teks gitu. Ya jaraknya pokoknya. Lalu ada isi. Nah, isi ini untuk kelas isi. Kelas isinya
Ini ada display flex, itu nanti kalau display tuh 11-12 lah kayak auto. Nah ini padding tuh jarak sama kayak kira-kira sama seperti margin tadi, tapi kalau padding doang tuh dia jadi kayak atas bawah kanan kiri tuh sama-sama 30 px ya, kira-kira seperti itu ya. Kurang lebihnya ke bawah yang kita butuhkan sama aja. Kalau nggak width, height, kalau nggak margin, font, size, color, dan lain-lain ya, sama background color juga. Kira-kira hanya itu saja yang dipakai. Lalu di paling bawah ada add media. Nah, add media ini untuk apa sih? Add media ini untuk menyesuaikan format. Jadi kalau misalkan ini kan formatnya di laptop. Nih, dia kalau di laptop kayak gini. Tapi di bagian yang dipakein add media itu, kalau misalkan pindah ke HP, dia bakalan berubah menyesuaikan dengan lebar dari HP tersebut. Nih, kita coba split ya. Kadang-kadang kalau di split tuh kita bisa 11-12 kayak HP. Nah, ini yang nggak pakai add media. Sedangkan yang di bawah sini, nah dari atas ini nih, itu pakai add media, ke bawah dia bakalan menyesuaikan sama bentuk split ini, sama ukuran luas dari layar yang sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari apa kata traveler nih sampai ke bawah. Nah, itu kan pas tuh. Mau dikecil mau dibesarin dia tetap bakalan rapi. Ya. Kira-kira seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.